Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga selalu senantiasa sehat ya. Wah, ini sangat menarik sekali nih, karena pada hari ini kita berada di program podcast pertama yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Anggana. Apalagi kalau bukan PODIS, program podcast bersama OSIS. Wah, luar biasa sekali. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat di acara podcast pasti ada pembicara atau narasumbernya nih. Nah, pada hari ini sangat spesial sekali karena mega bintang kita adalah Bapak Dikwan SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Anggana. Luar biasa sekali. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali loh Bapak. Bapak, apa nih kesibukannya sekarang ini? Biasa, tidak terlalu sibuk. Tidak terlalu sibuk, makanya Bapak bisa hadir ya Pak. Luar biasa sekali. Saya sempat melihat di story WA, bahkan di sosial media Bapak. Saya baru melihat Bapak baru jalan-jalan nih Pak, healing ya sepertinya. Healing ke Jogja ya Pak ya, menghadiri wisuda anak Bapak. Luar biasa sekali. Selamat Bapak atas Terima kasih. gelar yang didapatkan oleh putri Bapak. Kebetulan namanya kurang lebih sama seperti saya ya Pak. Dian juga, luar biasa. Baik Bapak, jadi ini merupakan program podcast pertama yang diadakan oleh sekolah kita tercinta nih Bapak. Namanya PODIS Pak, podcast bersama OSIS. Mungkin Bapak mau memberikan masukan terlebih dahulu untuk podcast kita hari ini Pak? Ya, alhamdulillah. Ini podcast baru kita, program baru kita. Tujuannya adalah selain untuk berbagi informasi, juga sebagai sarana melatih siswa-siswa kita, terutama yang tergabung dalam organisasi siswa intrasekolah, sehingga nantinya ke depan mereka bisa seperti sekolah-sekolah yang lain. Jadi ketika dihadapkan pada hal-hal seperti ini, tidak terlalu heran karena sudah biasa menghadapi kan. Dan di ruangan OSIS ini yang amazing ya Bapak ya, bagus. Amazingly gitu. Iya. Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Berarti secara tidak langsung Bapak juga menyampaikan harapan dan doa di situ. Nah, jadi Bapak, ini kan merupakan podcast bersama OSIS, podcast pertama yang kita adakan. Jadi tentu ada beberapa nih yang akan kita lakukan, kegiatan yang akan kita lakukan seputar sharing-sharing. Nah, sharingnya nggak berat kok Bapak, tidak seberat Bapak memikul beban keluarga mungkin, bercanda Bapak. Jadi ini sharingnya luar biasa berkesan bagi saya karena saya merupakan pembawa acara pertama pada podcast hari ini. Nah, mungkin sebelum kita sharing yang ke arah dalam-dalam Pak, yang dasar-dasarnya dulu, ada pertanyaan yang sangat saya ingin tanyakan kepada Bapak. Tentu menjadi seorang guru kan tidak mudah ya Pak, banyak sekali lika-liku di dalamnya. Sebelum kita ke sana, mungkin saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai seorang guru sebelum akhirnya menjadi kepala sekolah Pak? Saya menjadi guru, ini perlu saya sampaikan dulu, itu awalnya bukan suatu tujuan atau cita-cita. Terus terang saya bercita-cita ingin menjadi seorang penyuluh pertanian lapangan, PPL pertanian. Kenapa? Pada saat saya sekolah dulu, saya sangat excited dengan jabatan tersebut. Dekat dengan petani, sumber inspirasi petani, pelayan petani. Seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang kita kehendaki itu tidak selalu menjadi kenyataan.
saya masuk SEMEA, sekolah menengah ekonomi atas, kemudian kuliah di ekonomi. Tentu tidak bisa dong sarjana pertanian dari ekonomi. Kuliah mengambil jurusan ekonomi akuntansi atau pendidikan dunia usaha, dan menjadi guru. Saya menjadi guru diawali di tahun 1997. Jadi kalau sekarang tahun 2022 mungkin sudah 25 tahun ya. 25 tahun. Pengalaman mengajar saya dari Yayasan Sumber Mas, SEMEA Kesatuan yang ada di Samarinda. Kemudian setahun setelah itu saya pindah ke SMA-nya, SMA Kesatuan Samarinda. Kemudian di tahun 1999 saya mengajar sebagai guru pengganti di SMP Negeri 1 Anggana. 2002 didirikan sekolah ini, saya adalah termasuk guru yang awal mengajar di sini. Waktu itu masih meminjam sekolah untuk SMA ini di SD 003 Sungai Meriang selama setahun. Dan sekolah ini baru bisa digunakan untuk belajar di tahun 2003. Setelah setahun mengajar SMA sini, saya harus menjalankan tugas baru di pedalaman di Kecamatan Kembang Janggut, Kutai Kartanegara. Ya, sehari semalam naik kapal. Di sana saya mengajar di SMP 1 Kembang Janggut. Tahun 2004 turut membidani lagi berdirinya SMA Negeri 1 Kembang Janggut. Jadi ngajar 2 tempat, pagi mengajar di SMP, siang mengajar di SMA. Tanpa direncana tahun 2005 saya harus kembali ke Anggana, mutasi, dan kembali ke sekolah ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya tercatat masih sebagai guru di sini. Nah, untuk jabatan kepala sekolah saya emban pada mulai bertugas pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Bukan di sekolahan ini, tetapi di SMA Negeri 1 Kenohan. Lagi-lagi kembali ke Sungai Belayan. Kurang lebih 13 bulan kembali lagi saya ke sekolah ini, menjabat sebagai kepala sekolah, menggantikan Bapak Dr. Andus Azhari, senior saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak sudah menjadi seorang guru kurang lebih 25 tahun. Dan Bapak sudah menjelaskan tadi di dalamnya Bapak sudah berada di beberapa sekolah, dan ujung-ujungnya kembali lagi nih Pak. Iya. Memang Bapak jodohnya di SMA Negeri 1 Anggana. Jodohnya memang orang Anggana, bukan hanya dalam hidup tetapi juga di dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan kita juga harus syukuri itu. Benar sekali Bapak, kita harus mensyukuri. Meskipun mungkin Bapak sudah berpikir tidak akan kembali ke sini mungkin ya Pak ya. Sempat berpikir seperti itu. Berapa lama saya di Tanah Hulu. Dulu di CPNS sudah mengabdi 3 tahun di sana dan kembali lagi ke situ. Kita tahu Kenohan dengan Kembang Janggut itu hanya 30 menit perjalanan darat. Jadi dekat. Iya Pak. Alhamdulillah siswa-siswa saya dari sana banyak sudah menjadi guru, ada yang jadi tenaga paramedis, bahkan sudah menjadi dosen. Alhamdulillah. Mungkin sedikit banyak juga pengaruh inspirasi dari saya. Demikian. Luar biasa sekali sih Bapak memberikan energi-energi positif memang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya.
semoga Bapak tetap berjiwa positif dan memberikan energi positif juga Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena Bapak sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, 25 tahun, dan Bapak juga sebagai salah satu tokoh penggerak di sekolah kita Pak ya, SMA Negeri 1 Anggana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sengaja nih Pak nggak bertanya tentang sejarah kita, sejarah sekolah kita di awal, melainkan profesi Bapak. Nah, karena saya ingin bertanyakan ini setelah mengetahui setelah berapa lama Bapak sudah menjadi seorang guru. Ya. Nah, berarti 25 tahun. Dan di Anggana ini khususnya di sekolah kita Pak ya, Bapak sudah sangat lama, sudah sangat familiar. Nah, bisa Bapak sharing nih Pak, bagaimana sih dulunya atau sejarah apa ya sekolah kita ini Pak? Oke. Kalau boleh saya katakan, sejarah berdirinya sekolah ini harus diikuti dengan perjuangan yang berdarah-darah buat masyarakat Kecamatan Anggana. Mengapa saya katakan seperti itu? Sekolahan ini berdiri tahun 2002. Kita tahu kecamatan lain sudah punya SMA sebelumnya. Bahkan SMA 1, SMA 2. Kita belum punya. Siswa SMP kalau sudah selesai, lanjutnya ke Samarinda atau ke daerah-daerah lain terdekat. Jadi diawali dengan perjuangan masyarakat kecamatan-kecamatan pesisir, ada Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, untuk memohon kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berpisah mendirikan kabupaten pesisir, kabupaten pantai. Itu semenjak tahun 1999 setelah otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah. Puncaknya di tahun 2001. Kita demo ke Tenggarong, berbagai demo kita lakukan, bergelombang, tetapi mentok tidak direstui untuk berdiri. Akhirnya kita ditawari oleh Bupati definitif waktu itu, yaitu Bapak Haji Sokani HR. Pertanyaannya seperti ini, apa sih yang kalian inginkan selain berdirinya sebuah kabupaten baru? Kami sepakat banyak proyek pembangunan yang harus disiapkan, khususnya infrastruktur yang ada di Kecamatan Anggana ini yang sangat-sangat tertinggal. Kita tahu bahwa Anggana ini adalah kecamatan induk loh. Iya Pak, benar sekali. Kecamatan induk dari Muara Badak, Marangkayu, bahkan Kota Bontang itu menginduk ke Anggana. Tetapi kita dari segi pembangunan infrastruktur sangat tertinggal. Oke lah, kami masyarakat Kecamatan Anggana ini memohon didirikannya sekolah menengah atas. Jadi anak-anak setelah lulus SMP itu tidak perlu jauh-jauh melanjutkannya ke Tenggarong, ke Samarinda atau kota-kota yang lain. Yang kedua, dibangunnya jembatan yang menghubungkan daratan Desa Anggana dengan Desa Kutai Lama. Itu dua proyek besar yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kutai setelah kita mohon berdirinya Kabupaten Pantai itu ditolak. Jadi itu sejarah didirikannya itu. Kemudian dibangun pada tahun 2002 awal dan baru bisa ditempati di tahun 2003. Tadi sudah saya ceritakan, di tahun-tahun awal kita pinjam tempat SD 003 Sungai Meriam. Karena sekolah yang ini masih tahap pembangunan. Yang pertama dibangun adalah sarana perkantoran, yaitu ruangan kepala sekolah, tata usaha. Kemudian untuk ruangan kegiatan belajar baru 3 yang dibangun, yaitu yang sekarang menjadi kelas 12 IPS.
Kemudian berlanjut ke tahun 2004 dan seterusnya. Sampai sekarang kita memiliki 22 kelas laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium biologi dan kimia. Sebentar lagi kita di tahun 2023 diberi oleh pemerintah dan melalui dana alokasi khusus laboratorium fisika. Sekolah kita relatif lengkap sarana prasarananya, tapi menurut saya yang paling penting yang harus kita mulai punya ke depannya yaitu ruangan auditorium. Jadi sekarang kalau kita mau mengadakan acara-acara besar kita masih nyewa. Mudah-mudahan doakan permohonan dibangunnya auditorium untuk sekolahan kita akan ada titik terang di tahun 2023. Doakan aja tuh. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga segera tercapai ya Pak. Amin. Ya, Amin. Saya aminkan. Ya, itu adalah doa kita semua. Bapak, sebelum kita lanjut, mungkin boleh Pak diminum dulu? Boleh. Kopinya silakan, mantap. Pak. Oke, iya. Silakan Pak. Ini memang kopi yang dibuat khusus untuk Bapak. Yang membuat itu spesial. Iya Pak, kebetulan. Wah, mantap. Ya. Ya. Baik, kalau begitu sudah diminum Pak kopinya? Alhamdulillah. Mungkin sudah. mau dinetralisir menggunakan Cukup. Cukup ya Pak. Ya, kebetulan ini bukan air yang ada manis-manisnya sih Pak. Ya. Baik ya, sudah ya Pak. Terima kasih. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasannya dalam sejarah sekolah ini dibangun ada yang berdarah-darah Pak. Sudah seperti pengorbanan pahlawan kita dulu ya Pak. Ya, betul itu berdarah-darah. saya rasakan. Nah, betul sekali. Tapi kita bisa merasakan sekarang ya Pak, buah dari hasil jeripayah Bapak bersama rekan-rekan guru yang lain dalam membangun sekolah kita, infrastruktur sekolah kita. Nah, inilah yang bisa kita lihat. Sudah banyak ruangan-ruangan, sudah banyak ruangan lab bahkan. Terus yang saya dengar, kalau tidak salah ya Pak, Bapak memiliki program 1000 pohon ya Pak? Ya. Nah, mungkin Bapak bisa sharing lagi nih, seperti apa sih kegiatan 1000 pohon? Oke. Saya kepinginnya sekolah ini rindang, asri, betah buat siswa-siswa untuk belajar. Jadi pohon yang saya inginkan tuh bukan hanya pohon pelindung, tetapi juga pohon yang menghasilkan buah. Kita sudah mulai penanaman buah-buahan mulai nangka cempedak, nangkadak, jambu kristal, ada klengkeng, ada rambutan binjai, jambu kristal, jambu air, mangga, macam-macam jenis mangga, ada kedondong dan lain sebagainya. Akan kami tingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya, akan kami tambah. Kami juga menanam pohon-pohon yang baru kami tanam sekitar sebulan yang lalu, yaitu ketapang kencana. Karena usianya baru sebulan, mungkin belum terlihat sebagai pohon yang besar, yang rindang, belum. Karena kita baru mulai dari sekarang itu sekitar beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan untuk buah yang sudah produksi itu adalah mangga dan jambu kristal. Nanti itu untuk siswa dan untuk tenaga kependidikan boleh dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mari kita jaga, mudah-mudahan yang sudah kita tanam menghasilkan apa yang kita inginkan. Luar biasa sekali ternyata kegiatan atau program 1000 pohonnya Bapak ya. Nah, mungkin bisa juga nih Pak ya kita tegaskan kepada anak-anak kita untuk setelah nantinya panen, jangan lupa lah ya Pak ya. Iya. Dibudidayakan kembali lah. Jangan disisai lah untuk buat guru-gurunya. Nah, benar sekali. Mungkin kita bisa pencokan ya Pak ya, merujak. Siap. Luar biasa sekali. Semoga Pak ya semua kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak programkan terjalan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menambahkan. Silakan Pak. Jadi selain program penanaman pohon, mungkin infrastruktur yang sudah dibangun oleh pendahulu saya
akan saya tingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya. Mungkin setelah ini adalah lapangan olahraga siswa. Kami nanti ini sudah mulai pengerjaan, ditinggikan, dicat, kemudian dilengkapi sarana olahraganya. Jadi nanti ada ring basket, ada lapangan voli. Selain digunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional lainnya. Kemudian untuk bangunan yang sudah cukup berumur, renovasi akan kami secara simultan kami perbaiki. Ini toilet. Ya, Pak. Sekarang sudah disediakan bukan hanya toilet jongkok, tetapi juga toilet duduk. Toilet buat siswa, terutama siswa putri ini perlu ruangan khusus yang lebih Pak. safety, dan untuk guru juga. Ya. Jadi bukan hanya siswa tetapi juga untuk guru. Ya. Jadi lebih diutamakan privasinya ya Pak ya, Ya. karena perempuan ini lebih Betul. riskan gitu. Luar Ya. biasa sekali Bapak, sangat perhatian terhadap Ya. kaum wanita. Merasa terharu saya di sini Pak. Ya, tadi Bapak juga sudah menjelaskan sejarah, bahkan program Bapak dan rencananya Bapak mau menambah infrastruktur, luar biasa sekali. Berarti tidak menutup kemungkinan ya Pak, mungkin kita akan membangun kolam berenang. Masya Allah nih Pak. Aduh, Bapak hanya senyum-senyum. Oh iya, jangan dulu kolam renang tetapi kolam ikan dulu lah. Luar biasa. Nah, dimulai dari kolam ikan. Iya. Mungkin kemungkinan menyusul ya Pak ya. Kalau kolam renang itu bukan spek untuk sekolahan, Oh, tapi gitu. itu tidak boleh saja untuk Nah, praktek ya. untuk bidang studi penjaskes orkes. Ya, betul Pak. Tetapi mungkin itu jangka panjang. Jangka panjang ya Iya. Pak ya. Untuk tempat kita punya, Luar biasa. lokasi sekali. pembangunan masih sangat luas. Luar biasa sekali. Siap. Ya, jadi itu seputar sejarah dan sudah terlalu banyak ya Pak tadi di dalamnya kita membahas. Baik. Nah, mungkin selanjutnya nih Pak ya. Menjadi seorang guru tidak menutup kemungkinan ya Pak ya, kita dituntut harus siap, harus selalu oke dan sigap gitu. Tadi Bapak sudah menjelaskan, Bapak bercerita kalau Bapak sudah pernah disuruh untuk atau diperintah untuk mengajar di daerah luar. Iya. Nah, Bapak kan mengabdi di daerah luar nih Pak. Iya. Mungkin Bapak bisa jelaskan, di daerah tersebut pasti ada dong Pak tantangan dan kesulitannya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan apa kesulitannya dan bagaimana mengatasinya Pak. Pertanyaannya ini mulai berbobot. Ya dong Pak. Oke. Saya berlatar belakang sarjana pendidikan ekonomi. Kalau boleh saya kabarkan melalui media ini, saya menjadi guru kontrak atau guru pengganti di tahun 1999 di SMP Negeri 1 Anggana. Mungkin jauh dari latar belakang saya, yaitu saya mengajar bahasa Inggris. Emang bisa Pak bahasa Inggris? Wah, ayo kalau enggak percaya. Waduh. Makanya kalau saya di kelas kadang-kadang cacisus pakai bahasa Inggris, karena sebetulnya saya pernah selama 5 tahun mengajar bahasa Inggris mulai dari tingkatan SMP maupun SMA. Saya bisa dengan belajar saja, otodidak. Gak ada secara khusus saya kuliah bahasa Inggris, gak ada. Saya belajar otodidak. Kemudian menjadi CPNS di Kembang Janggut pun saya mengajar bahasa Inggris di SMP saya dan SMA yang saya dirikan di sana. Baru kembali ke ekosistem mengajar ekonomi ketika saya mutasi tahun 2005 di sekolah ini. Saya mengajar pendidikan ekonomi. Iya. Jadi ada sejarahnya yang gonta-ganti pelajaran. Biasalah untuk sekolah-sekolah baru berdiri itu biasanya tiada akar, rotan pun jadi. Terbalik ya? Terbalik Pak. Tidak ada rotan, akar Akar pun jadi. Tetapi
Walaupun begitu, saya berani kok output yang dihasilkan dari bidang mengajar bahasa Inggris saya itu tidak kalah dengan guru spesialis bahasa Inggris waktu itu. Bahkan meningkat. Dari rata-rata ujian akhir nasional atau ujian nasional kalau dilihat dari rata-rata nilai siswa yang lulus itu meningkat. Aneh ya, diajar guru bidang lain tetapi hasilnya meningkat. Meningkat, benar sekali. Ya itu yang mungkin masih perlu diteliti gitu ya. Mungkin metode mengajar guru yang sebelumnya beda dengan saya. Saya kalau ngajar biasanya 60-40. Di bidang apapun di kelas saya mengajar itu serius ke bidang yang saya ajarkan tuh 60%, 40%-nya saya gunakan untuk ya ada stand up komedinya, ada guyonannya, ada yang wawancara yang di luar bidang, itu sekitar 40%. Jadi siswa itu tidak bosan. Kalau kita melulu hanya bidang aja, nanti tahu-tahu ada yang tidur di pojok. Betul sekali, Pak. Jadi tidak monoton. Bukan satu nada, tapi banyak nada yang harus kita gunakan. Bagaimana menghadapi siswa ketika ngantuk? Ya jangan kembali ke laptop, tetapi kita ajak untuk mungkin ditegur, diajak cerita yang lucu-lucu, seger kembali, baru back to laptop, kembali ke bidang. Jadi kesannya itu kelas itu hidup. Itu sih pengalaman yang saya miliki selama ini, walaupun saya bukan yang terbaik, tetapi saya kira itu cukup baik untuk diterapkan buat guru-guru yang lain. Ya, terima kasih Bapak. Itu sangat terbaik, Pak. Apalagi bagi newbie seperti saya ya, Pak. Pemula Pak ya, baru terjun ke dunia itu. Tersanjung saya ini. Luar biasa sekali. Nah, tadi sangat menarik Pak, karena Bapak menjelaskan bahwasannya cara metode mengajar Bapak itu 60% bidang, 40% seputar sharing lah ya Pak ya. Ya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan, setiap murid itu kan berbeda ya Pak ya, apalagi Bapak sudah sempat di beberapa sekolah. Iya. Nah, pasti Bapak menemui beberapa murid-murid yang pasti memiliki tingkat berpikir yang berbeda. Nah, bagaimana cara Bapak menyesuaikan itu dari sekolah yang ada di luar hingga Bapak kembali lagi ke sekolah kita? Betul. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang tahu akan siswanya. Harus sekali Pak. Harus tahu siswanya. Siswanya pada tingkatan kemampuan di mana? Jadi jangan-jangan misalnya kemampuan anak-anak rendah tiba-tiba ngomongnya tinggi, nggak nyambung tuh. Harus komunikasi. Tentu saja dengan dialog. Dari dialog kita tahu kemampuan siswa kita. Kita ajak hal-hal yang ringan dulu. Mampu mereka menyerap. Kita tingkatkan. Mampu menyerap. Kita tingkatkan lagi. Nah, sudah mulai meninggi, kita ice breaking dulu, diajak lagi untuk supaya mereka tidak bosan. Kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang pandai, menengah, ada juga yang agak lambat menerima materi pelajaran. Padahal kenyataannya kita dihadapkan pada tujuan bahwa mereka itu harus berhasil bersama-sama. Tentu siswa-siswa yang agak lambat berpikir, kognisinya itu kita harus bisa memberi care atau istilahnya kita perlu sesuatu yang khusus buat mereka supaya bisa menyesuaikan frekuensinya dengan siswa yang pandai dalam bentuk perhatian, dalam bentuk sapaan. Kalau mereka merasa dihargai, mereka pasti akan berkonsentrasi belajarnya nanti. Oh iya ya, Bapak ini kok peduli dengan saya senang dengan Bapak ini. Jadi guru yang baik itu bukan guru yang tidak hadir di kelas. Umumnya gitu tuh. Kadang-kadang siswa itu menilai gurunya itu keliru. Guru terbaik adalah guru yang jarang masuk ke kelas, itu keliru.
Guru yang baik itu adalah guru yang selalu dinantikan siswanya. Ketika tidak hadir ditanyakan, ketika terlambat ditanyakan. Kita juga harus bisa menjadi atau menempatkan diri bagaimana menjadi guru yang disenangi siswa. Metode saya ya tadi 60-40 itu. Bahkan dari segi asmara anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, dari remaja dewasa, saya ajak cerita-cerita tentang asmara mereka. Bagaimana cara galaunya ketika putus cinta, bagaimana cara move on, dengan gaya santai saya. Jadi mereka biasalah, usia SMA itu masa falling in love, the first in falling in love. Kadang-kadang ada yang tidak makan 3 hari gara-gara putus cinta. Sampai-sampai saya jadi guru bimbingan konseling kedua selain ibu guru konseling yang ada. Sampai segitunya. Seperti sampai segitunya ya Pak. Iya. Bapak dekat dengan murid. Seperti itu membuat saya dekat dengan siswa. Tapi jadi kepala sekolah ini dukanya ya, kita tidak bisa dekat dengan siswa. Yang tadinya kita hampir setiap waktu berinteraksi dengan siswa, sekarang kurang bisa. Bagaimana saya berinteraksi dengan siswa, kadang-kadang sampai curi waktu. Kalau ada guru tidak hadir karena ada keperluan penting, sakit, atau hal-hal yang lain sehingga dia terhalang untuk masuk ke kelas, di situ saya kadang-kadang curi-curi waktu masuk kelas. Disitulah healing saya. Saya ajak mereka bercanda. Mungkin bagi mereka tegang ya, bapak kepala sekolah yang masuk. Enggak, saya tidak seperti itu. Justru setelah saya masuk, mereka itu meriah di kelas itu, ramai. Siap-siap ya kelas yang kosong nanti ya, saya datangi. Mulai diteror nih sama Bapak. Oke, tadi Bapak secara tidak langsung juga menjelaskan suka dukanya menjadi seorang kepala sekolah. Sebelum menjadi kepala sekolah kan Bapak merupakan seorang guru bidang ya Pak. Ya. Nah, menjadi seorang guru bidang, kemudian Bapak harus diarahkan menjadi seorang atau diperintah, dituntut untuk menjadi seorang kepala sekolah. Pasti Bapak berjalan di atas dinamikanya nih Pak, lika-likunya. Lantas apa yang menjadi suka dan kesulitan Bapak menjadi dari seorang guru beralih menjadi seorang kepala sekolah? Saya tidak merasa kesulitan ya untuk menjadi seorang kepala sekolah di sini, karena ini sekolah sudah mulai, saya katakan sudah cukup mapan. Caranya manajemen sekolah, kita tahu bahwa dalam menjalankan manajerial di sekolah itu kita mengenal the 6M in management. Yang pertama man itu adalah sumber daya manusia. Yang kedua money, dana untuk menjalankan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga metode, metode. Saya delegasikan wewenang sesuai bidangnya masing-masing. Kesiswaan yang ditangani oleh wakil kesiswaan, dalam hal ini Bapak Gunawan. Kurikulum diserahkan pada ahlinya Ibu Tri Lestari, SPB. Sarana dan prasarana Bapak Roni Ismawan. Kemudian M yang ke-4, material. Guru-guru kami sudah cukup kompeten, baik kompetensi maupun jumlahnya.
kita adakan pelatihan-pelatihan, in-house training, workshop dan lain-lain. Itu dari material. Kemudian N yang kelima, market. Syukur alhamdulillah output sekolah kita banyak diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bahkan alumni-alumni siswa SMA Negeri 1 Anggana, ya hampir semua jabatan sudah ada. Polisi, tentara, guru, tenaga paramedis, baik perawat, bidan maupun dokter pun ada. Dari universitas negeri, di sini favoritnya Universitas Mula Warman, Ya, maupun universitas negeri lain yang ada di Pulau Jawa. Ada yang masuk Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Teknologi Jogja, ada yang masuk di UI Jakarta, UII, ada. Artinya baik negeri maupun swasta, output kita itu bisa masuk itu. Artinya kualitasnya alhamdulillah. Mumpuni ya Pak. Alhamdulillah. Berarti Bapak tidak mengalami kesulitan yang berarti gitu ya Pak selama menjadi guru maupun menjadi kepala sekolah, seperti itu. Karena ada pendelegasi wewenang. Tidak saya tanggung sendirian. Kalau saya tanggung sendiri, terus terang saya tidak mampu. Jadi dalam menjalankan manajemen, saya dan wakil-wakil saya gunakan istilah ditanggung bersama sesuai tugas masing-masing. Tugas kepala sekolah itu sebetulnya hanya masalah direction atau mengarahkan saja. Jadi ada istilah kolektif kolegial. Untuk hal-hal masalah yang pelik kita musyawarahkan, baik kepala sekolah, wakil maupun guru-guru senior yang mumpuni untuk dimintai pertimbangannya. Jadi demokratisnya di sini kentara sekali. Ya berarti kesulitannya sudah Bapak bagi bersama dengan Betul. para delegasi yang sudah Bapak pilih ya Pak, sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Luar biasa sekali. Ya Bapak, kita sudah sharing lumayan panjang sekali ya waktunya Pak, bukan lumayan, sudah cukup sangat panjang. Tidak terasa Pak, mungkin di sini udah sampai nih Pak di penghujung sharing kita. Nah, setiap kita memberikan sharing atau sekedar pengalaman pasti harus terkandung pesan di dalamnya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pesan dan harapan Bapak untuk rekan-rekan guru dan untuk siswa-siswi kita yang tercinta nih Pak. Oke. Pertama untuk guru. Suatu tujuan itu bisa dicapai jika kita itu bekerja sama. Sebuah tim sepak bola itu harus bekerja sama. Sehebat apapun Ronaldo, Lionel Messi, tapi sendirian berat dong mencetak gol menghadapi 11 musuh. Tentu ada kolaborasi, kerjasama yang baik. Ada yang jadi contoh dalam sepak bola, ada yang jadi defender, ada yang jadi penyerang, ada yang jadi pemain sayap. Mereka itu kerjasama. Dalam manajemen sekolah pun demikian. Visi sekolah tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama guru-guru dengan manajemen sekolah. Jadi harus tahu fungsi masing-masing. Kalau kita menjalankan tugas kita masing-masing, kalau ada kesulitan dimusyawarahkan, ditanyakan bagaimana solusinya. Tentu akan menghasilkan tujuan yang baik. Kepada siswa, masa-masa sekolah di SMA itu masa-masa yang indah. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini, 3 tahun ini, untuk belajar, menambah teman, mengasah pergaulan untuk menjadi makhluk sosial.
sehingga setelah 3 tahun kita menjadi individu dewasa untuk mempersiapkan diri untuk di kehidupan nyata sebagai individu masa depan. Dari merekalah tongkat estafet kami ini berikan. Merekalah yang akan melanjutkan berjalannya jadi pemimpin negeri ini. Jadi, mari kita menjalankan fungsi masing-masing. Siswa yang belajar, guru menjalankan tugas sebagai pendidik dan pengajar. Pendidik dan pengajar. Sedangkan saya atau kami dengan tim wakil kepala itu adalah tim manajerial. Sehingga berjalannya sekolah ini bisa normal, bisa mencapai tujuan seperti yang ada dalam slogan visi dan misi sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan harapannya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata harapan Bapak sangat besar ya. Bapak sangat menaruh harapan yang lumayan besar kepada siswa-siswa kita, kepada rekan-rekan guru. Nah, baik, Bapak sudah selesai ternyata Pak. Oh, iya? Berbagi pengalaman kita, sharing-sharing kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Dikwan SPD MPD, Kepala Sekolah yang kita sayangi. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Semua harapan Bapak terkabul. Amin. Dan target Bapak segera tercapai ini Pak. Insya Allah tercapai. Insya Allah tercapai. Kita harus optimis. Benar sekali, kita harus optimis. Baik, teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Maka biarkan saya selaku pembawa acara pada hari ini mohon pamit undur diri. Tapi jangan lupa ya untuk saksikan terus podis berikutnya, karena pastinya teman-teman OSIS akan menyajikan tema yang lebih menarik lagi dengan narasumber yang sangat menarik lagi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.